Selamat pagi sahabat Merkuri. Seperti yang sudah saya sounding sejak pagi hari tadi, 8 sampai 9 kita atau saya bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting, partner yang saling berbagi semangat. Tetap sehat kita semua, mudah-mudahan itu yang menjadi doa kita bersama. Dan kita ada di dialog bisnis dan sumber daya manusia lah ya. Dan hari ini saya bersama Bu Novi, kemudian juga nanti kita akan mengulik seorang praktisi ya, bidang human resource dan beliau juga menjadi seorang eksekutif di kantornya. Begitu, ada Ibu Anita Untoro, Head of Human Capital Development dari Intiline Development TBK. Oke, Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semoga sehat ya? Semua Oke. yang ada di sini juga. Amin. Oke. Sudah oke? Oh iya. Oke, Iya. baik. Bu Anita apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Ya sehat Pak. Sehat selalu ya. Oke. Tenang saja, santai loh Bu, nggak boleh nanti imunnya turun loh. 1 jam siaran imunnya turun nanti. Oke, selamat datang di studio, sudah berkenan mampir. Terima kasih. Ya. Bu Anita mungkin nanti bisa lebih dekat ke mikrofon karena supaya suara indahnya lebih bisa didengar begitu ya. Kayak ditarik gitu. Oke. Dan selalu menarik kalau ada narasumber dari praktisi karena ini mikrofonnya yang kurang ini ya, mungkin bisa pindah saja karena ini. Nah, oke, baik. Ya, mikrofon juga pandemi itu ada yang nggak mau imunnya kurang. Jadi mikrofon kita 2, yang satunya imunnya kurang, makanya nunduk terus saja. Oke, baik. Dan saya ke Bu Novi dulu deh. Dan hari ini kita berbicara sesuatu yang menarik ini. Karena kan semua di era pandemi ini harus virtual, semua virtual. Bahkan sampai ketika kita bicara pelatihan pun itu virtual. Nah, betul. Ini hari ini kita akan memperbincangkan tren pelatihan virtual di era pandemi. Mungkin bisa dibuka wacananya karena Bu Novi adalah konsultan di bidang pelatihan termasuk juga pelatihan SDM secara virtual. Gimana Bu Novi? Baik, jadi selama ini kalau kita kan acara ini kebetulan juga temanya membahas tentang SDM gitu ya, jadi tentang solusi-solusi di bidang SDM. Ya. Nah, salah satu program untuk pengembangan SDM supaya SDM atau karyawan-karyawan perusahaan itu kompeten, maka adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan seperti itu. Dan pelatihan dan pengembangan ini selama ini kalau yang sebelum pandemi itu kan benar-benar secara offline ya, gitu, tatap muka dan sebagainya, dan itu dirasa selama ini cukup efektif. Nah, sementara di sisi lain ketika datang pandemi, ini kan hampir waktu itu pelatihan-pelatihan yang saya rasakan benar-benar mandek gitu loh ya, benar-benar berhenti karena ya memang tidak memungkinkan untuk pertemuan lah. Tapi apakah memang harus seperti itu gitu? Karena sebelumnya kalau kita bicara pelatihan virtual itu kita sudah temuin online gitu, kayak e-learning gitu sudah ada gitu ya, kayak Udemy, Coursera kayak gitu. Terus itu Indonesia, yang di Indonesia itu ada Indonesia X gitu yang gratis itu. Nah, itu sebenarnya juga sudah ada, tapi kan trennya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi orang nggak merasa itu sebagai sebuah kebutuhan kayak gitu ya. Jadi benar-benar itu sebagai hanya sebagai wacana, sebagai alternatif kalau ngisi waktu luang. Ternyata ketika pandemi datang, terus kemudian perusahaan juga sebagian operasinya turun gitu kan, dan sebagian lagi di WFH kan, seperti itu, sehingga kemudian akhirnya perusahaan ini kan tetap karyawan-karyawannya juga tetap bisa berkembang. Apalagi dengan perubahan-perubahan situasi kerja, tuntutan pekerjaan, jenis pekerjaan yang dilakukan, sehingga kemudian orang juga harus tetap mengembangkan diri seperti itu. Nah, itu satu sisi bagi perusahaan. Sisi-sisi yang lain untuk teman-teman yang kemarin itu akhirnya karena WFH atau mungkin dirumahkan atau mungkin juga terkena PHK, akhirnya mereka juga tetap harus cari program-program pengembangan kan gitu. Nah, akhirnya nemulah itu kemarin banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan secara online atau kita kenal dengan webinar seperti itu.
Ya, oke. Akhirnya sekarang ini menjadi benar-benar kebutuhan yang mau nggak mau itu harus dilakukan. Dan kenapa kita pagi ini ngundang Bu Anita, karena Bu Anita di kantornya sudah menerapkan itu, sudah mulai dijalankan, sehingga nanti bisa sharing banyak kepada para pendengar. Oke, baik, kita langsung saja nanya ke Bu Anita, melanjutkan penjelasan dari Bu Novi tadi soal bagaimana kemudian pelatihan virtual. Tapi kebutuhan pelatihan sendiri di era pandemi ini, kalau di Intiland sendiri seperti apa, Bu Anita? Ya, sebelum saya cerita tentang virtual learningnya dulu ya Pak ya. Memang awal-awal pada saat awal pandemi itu kita sempat menunda beberapa pelatihan gitu kan. Karena kan waktu itu kan udah nggak boleh ketemu, nggak boleh berkumpul dalam satu ruangan gitu ya, mesti physical distancing. Jadi waktu itu oke deh, kita tunda dulu gitu kan sampai situasi ini membaik. Kita tunggu sebulan, kok makin parah ya? Makin parah. 2 bulan, malah PSBB gitu kan? 3 bulan makin ini nggak bisa kita berdiam diri. Akhirnya saya dengan tim, kita mesti tetap lanjut. Kebutuhan pelatihannya seperti apa. Dan pada saat itu kemudian makin banyak referensi yang kita bisa pakai. Bahwa ternyata banyak platform untuk virtual learning yang tetap bisa lakukan. Sehingga yang terjadi adalah kita melihat lagi tentang kebutuhan pelatihan di tempat kami. Ternyata sebetulnya kalau secara materi gitu ya, secara materi prinsipnya itu nggak ada perbedaan sebetulnya. Apakah itu akan dilakukan offline atau online gitu ya. Yang membedakan sebetulnya online atau offline itu kan medianya sebetulnya. Medianya sehingga dengan media baru yang kita mesti pelajari, kita pakai, kita perlu menselaraskan lagi nih, menyesuaikan ya kan. Caranya kayak gitu. Bagaimana peserta itu tetap engage gitu. Karena kan beda ya kalau kita ruangan gitu dengan mereka yang harus sekian jam memandangi laptop atau handphonenya kayak gitu. Jadi pada saat itu kemudian kita akhirnya pelatihan yang kita rancang sih tetap kita berjalan Pak. Bahkan ada satu pelatihan yang pada saat itu kami berpikir ini kayaknya nggak mungkin deh dilakukan secara online. Tapi kemudian kita bisa lakukannya. Waktu itu ada program 3 bulan, kita adalah tentang coaching skill ya untuk para manajer, untuk para leader, dan kita bisa lakukan itu. Gitu. Dan sekarang juga banyak sih webinar-webinar seperti yang Bu Novi tadi sampaikan. Jadi ini sebetulnya tidak ada bukan satu hambatan, alasan, gitu ya. Bukan satu hambatan untuk kita kemudian berhenti melakukan pengembangan. Gitu. Ya, sebuah paparan yang sangat inspiratif. Karena inilah yang dibutuhkan. Terima kasih Bu Anita sudah menyemangati kita di awal-awal pertemuan. Jadi intinya adalah kalau bagi Intiland sendiri mau pandemi nggak pandemi itu pelatihan tetap dibutuhkan. Tetap gitu dibutuhkan. Ya. Dan ketika pandemi ini kemudian yang harus dipikirkan adalah medianya, gitu ya. Betul. Kalau soal temanya, soal pelatihannya segala macam. Tapi kira-kira sulit nggak di awal-awal Bu Anita untuk kemudian ini kelihatannya saya bukan mempersulit begitu ya, tetapi membayangkan saja gitu ya. Kelihatannya cuma medianya, tapi kan kemudian orang cuma ngelihat. Padahal apalagi ketika pelatihan itu yang dilatih adalah skill, maka mestinya learningnya by doing gitu kan. Ya, betul. Nah, gimana waktu itu? Bisa cerita nggak insight-nya? Waktu itu yang jelas adalah mesti punya mindset-nya harus berubah dulu. Ya, terutama di tim kami yang di Human Capital, terutama yang di learning kan harus mindsetnya harus berubah dulu. Ini nggak bisa lagi kita pakai cara-cara yang seperti biasanya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, kami minta untuk semua tim mempelajari platform-platform baru gitu. Ya, sehingga seperti yang tadi saya jelaskan, kok kayaknya nggak mungkin ya ini dilakukan secara online. Ternyata ada platform yang mereka bisa, ada kayak Zoom gitu ya, ada yang mereka bisa siapin satu tools yang kita bisa lakukan antar kelompok, jadi membuat kelompok-kelompok secara virtual gitu. Jadi mereka di breakout room ya, mereka tetap bisa sharing, dibikin satu small group. Kemudian fasilitatornya, kebetulan saya juga trainer, itu juga bisa masuk ke room-room kecil. Jadi sebetulnya sama seperti yang offline, saya masih bisa mendampingi kelompok-kelompok kecil, cuman ini dilakukannya secara virtual gitu ya. Tapi secara esensi
menurut saya sebenarnya nggak ada yang berbeda sih. Nggak ada yang berbeda begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita terus mempelajari platform yang ada, bagaimana kita mengembangkan cara-cara atau metodenya seperti itu. Bagaimana kemudian memahamkan itu kepada mereka yang akan di-training. Kalau trainernya pasti ya, karena kita memang harus men-train orang, maka kita menyiapkan diri sebaik mungkin. Tapi yang di-train ini kan dulu iki apa-apa kali gila, gini-gini gambar dok. Kesiapan pesertanya gitu ya. Iya, kesiapan pesertanya. Gimana pengalamannya Bu Anita? Kalau di tempat kami kebetulan ada yang namanya forum leader, Pak. Nah, ini leader-leadernya dulu nih. Leader-leadernya dulu. Yang kita kumpulkan bahwa ini situasi ini bukan dalam waktu sebentar, kemudian kita akan kembali normal. Jadi artinya memang akan ada cara-cara yang kita nggak bisa pakai lagi. Gitu. New normal itu jadi memang benar begitu ya. Betul. Salah satunya adalah bagaimana kita memakai cara baru untuk training. Dan ini kemudian berkembang juga, kita melakukan internal training gitu ya. Jadi saya yakin di setiap perusahaan banyak sekali resources gitu kan, banyak orang-orang yang punya skill, punya pengalaman gitu. Nah ini kemudian mereka juga bisa sharing. Nah ini sebenarnya salah satu kelebihan dari online sih Pak. Jadi kita bisa memberdayakan betul-betul resources yang ada gitu. Untuk gitu ya? Untuk bisa melakukan internal training gitu ya. Karena sudah gak ada lagi hambatan tentang jarak, tentang waktu, bukan hambatan lagi kan sekarang. Iya, oke. Dan persiapannya nggak lama ya Bu Anita ya. Persiapannya nggak lama ya begitu. Misalnya kalau dulu Bu Anita harus training yang ke Jakarta gitu kan, mesti berangkat misalnya sehari aja betul. Gitu ya. Berangkatnya flight yang pertama gitu kan, training. Kalau nggak malamnya langsung pulang nginep lagi kan seperti itu. Betul. Perjalanannya sudah lebih dari 4-5 jam gitu menuju tempatnya, pulangnya juga kayak gitu. Dan sekarang kalau yang kami lakukan akhirnya kami bisa dalam satu batch itu bisa pesertanya dari teman-teman Jakarta juga teman-teman Surabaya gitu. Jadi lebih dari sisi network, dari sisi mereka bisa lebih engage gitu ya. Lebih engage dan kemudian jauh lebih efisien ya. Iya betul. Ya, oke. Terima kasih Bu Anita dan juga Bu Novi. Kalau ini biangnya, saya sekarang ingin mendapatkan insight juga dari Bu Novi, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Anita ini. Dari pengalaman Bu Novi sendiri seperti apa? Jadi kalau pengalaman saya tentang tadi itu awareness dari pesertanya ya. Kebetulan kalau saya mungkin bercerita dari sisi karena kami penyelenggara atau provider untuk pelaksanaan itu, sehingga orang yang mendaftar ke kami itu memang sudah aware gitu. Sudah aware, betul. Jadi dari maunya sendiri gitu ya. Dan mereka lebih karena mereka juga bayar ya. Karena kalau saya menyelenggarakan yang terutama kalau ini saya katakan yang berbayar gitu. Yang berbayar karena ujungnya ke sertifikasi. Jadi mereka ya aware, mereka mau nggak mau ngikutin gitu. Even juga ada yang misalnya dibiayai perusahaan. Kadang kan ada karena ditugaskan terus mereka nggak serius gitu. Karena ini ujungnya sertifikasi, maka akhirnya mereka mau nggak mau serius lah, konsentrasi, fokus seperti itu. Seperti itu. Tetapi ada juga yang misalnya ini juga ada juga kasus mereka dibiayai perusahaan, tetapi karena waktu itu juga ini program yang wajib dan mereka harus gitu. Nah, tidak semuanya itu punya kesiapan yang sama. Ada yang seperti itu. Jadi bisa jadi situasi karena ditugaskan ya, situasi kerja di tempatnya dia, di kantornya dia sedang tidak memungkinkan karena dia juga dapat tugas yang lain. Karena ini virtual itu kan sebenarnya kita jadi nggak ini toh batasnya tuh nggak ada. Orang lagi ngerjain apa sambil ada deadline yang lain itu pokoknya dibrek-breke gitu kan. Terus di waktu yang sama disuruh ikut pelatihan. Jadi dia kesulitan untuk membagi waktu gitu ya. Kalau misalnya secara fisik ini kan offline, mereka bisa aja saya hari ini nggak bisa karena ada deadline, ada tugas yang ini. Kalau ini kan enggak ini kan. Jadi karena waktunya lebih tidak berbatas sehingga ada juga yang seperti itu gitu. Jadi sambil disambi-sambi kayak gitu ya. Sambil disambi-sambi ngerjakan yang lain. Jadi kelihatannya memang dia nyalakan itu, tapi ada yang pinter. Kalau misalnya ini videonya diminta on, mereka foto. Jadi fotonya waktu dia ngadep ke kamera tuh di capture terus dijadikan wallpapernya dia. Jadi kita ngelihatnya kayak dia serius, tapi lama-lama kita aneh kok nggak kedip-kedip. Ya, orang Indonesia mah memang jago. Tapi bener
backgroundnya ininya ya dia waktu tadi itu. Jadi dia foto di situ di capture terus dijadikan wallpapernya dia gitu ya. Iya. Itu dari sisi kesiapan ini pesertanya ya. Iya. Kalau dari sisi ini saya lihat saya rasa makin banyak juga perusahaan seperti di Intiland yang sudah mencoba mengembangkan seperti itu karena memang akhirnya menjadi kebutuhan. Dan, ya. Saya lihat juga provider training bahkan bukan hanya yang resmi provider gitu ya, tapi yang perorangan gitu, komunitas-komunitas itu juga banyak sekali mengadakan pelatihan-pelatihan yang seperti ini karena benar-benar borderless gitu. Saya merasakan sekali ini tadi itu kalau kebetulan satu perusahaan benar-benar bisa menciptakan engagement karena saya pernah menyelenggarakan ini yang in-house itu artinya satu penugasan dari satu perusahaan yang tetapi melibatkan berbagai cabang begitu ya. Lokasi kerjanya macam-macam, ada yang di Aceh, ada yang di Sorong di Papua, ada yang di Makassar, ada yang di Banten, ada yang di Kalimantan, di Semarang kayak gitu. Jadi mereka yang ternyata ketika mereka ketemu itu ternyata nggak hafal yang di Sorong itu si bapak siapa nggak terlalu mungkin pernah dengar namanya tapi nggak pernah ketemu kayak gitu kan. Gitu ya, terus yang di Aceh kayak gitu, itu baru ketemunya pada saat itu gitu loh. Baru saat itu terus pada akhirnya ya saya taunya ya ketika mereka ngobrol-ngobrol waktu istirahat atau waktu pembukaan itu baru ketahuan ini ternyata mereka sendiri tidak gampang ketemu. Bayangin dari Aceh sama Sorong itu kan jauh sekali gitu kan. Ketemu itu lebih dari 6 jam mereka harus terbang. Betul. Yang juga menarik perhatian saya ke Bu Novi sebelum kita break ke iklan untuk trainernya sendiri kagok nggak sih di awal-awal karena saya beberapa kali kemudian memberikan pelatihan yang skill ya misalnya untuk public speaking apa segala macam gitu kok rasanya jadi nggak nyaman ya awal-awalnya karena kan kita nggak bisa ice breaking, kita nggak bisa seperti di awal gitu kan bisa melihat audiens begitu kan terus kemudian kita tahu kamu nggak kurang nyaman nih dari wajahnya kalau di itu kan dikasih foto itu dia ngapain itu mempengaruhi nggak? Jadi jadi saya sendiri merasakan ketika bicara itu rasanya kok aneh ya ngomong-ngomong dengan ekspresif tapi nggak istilahnya ngomong dengan komputer dengan laptop kayak gitu kan. Jadi kan merasa aneh gitu ya apalagi pas misalnya ada yang lihat kayak gitu kayak kita sendiri canggung gitu ya di awal-awalnya kayak gitu loh karena kita misalnya ngomong kayak gini kan ada temennya kelihatan gitu bisa kelihatan bahasa tubuhnya gitu ya. Ini yang sana tuh belum tentu ngerespon, ada yang tolak-toleh ada macam-macam gitu kan. Nah jadi kita juga nggak tahu sebenarnya mereka ngapain. Terus kadang ada yang anaknya ikut-ikut gitu kan karena di rumah gitu. Kita sendiri memang di awal-awal saya merasakan kecanggungan seperti itu. Artinya merasa tidak biasa dan mungkin juga untuk trainer-trainer yang mungkin agak berusia, maksudnya bukan yang anak-anak muda itu penggunaan platformnya ini loh yang agak butuh bantuan gitu ya. Jadi nggak familiar gitu mengoperasikan ini mau ganti backgroundnya gimana caranya gitu mau buka live chatnya lu keliru kepencet tutup semua gak ketok jadi masih perlu bantuan dulu mau nge-share ini gimana caranya gitu kan itu memang harus ada istilahnya kayak pembiasaan atau paling nggak latihan atau pembiasaan untuk penggunaan sarannya sendiri karena sebenarnya kebetulan saya sering menggunakan Zoom itu sebenarnya banyak fasilitas yang bisa kita gunakan tapi kadang kita nggak explore gitu kadang nggak explore kan sayang sekali kayak gitu loh seperti itu jadi kayaknya ya itu aja kita perlu membiasakan begitu ya dan ya itu kadang saya pernah diminta untuk menjadi pembicaranya sebenarnya pembicara webinar gitu saya melakukannya di kantor saya untuk menjadi narasumber sebenarnya bisa tapi saya diundang di tempat lain di kantornya pengundang saya ini juga konsultan gitu nah di sana itu timnya itu lengkap sak ruangan gini nih itu ada lampunya lampu sorot gede itu kayak gitu terus komputernya itu masih ada 2 pembicara ada moderator si pembicara 2 ini masing-masing ada laptop yang untuk nge-slide-kan materinya ada yang dipakai untuk live-nya dia gitu jadi ada di sini ada pakai handphone kebetulan 2 pembicara kayak gitu yang moderator juga ada timekeepernya terus ada yang bagian ngecat nulis pertanyaan waduh ini lengkap sekali kayak gitu jadi ada yang sampai serius seperti itu padahal ini ya kita webinar yang
kita sharing aja gitu ya, sharing, terus kemudian juga tidak berbayar, tetapi ada yang ditangani secara serius seperti itu. Ya, tetapi ini kemudian secara tidak langsung memunculkan sebuah sebuah peluang bagi MSI untuk jadi event organizer-nya webinar ya. Iya, ini kerjasama sama Mercury. Baik. Nanti saya nanya ke Bu Anita, tapi sebelum itu saya break dulu ke iklan. Saya juga nanya pertanyaan yang sama karena beliau juga trainer begitu ya. Tapi kita ke pesan-pesan dulu sahabat Mercury. Oke, kita lanjut dan hari ini kita senang karena selain dapat ilmu juga dapat curcolan dari para trainer begitu ya. Tadi Bu Novi sudah saya gali, sekarang saya ke Bu Anita. Bu Anita, kalau di Intiland sendiri itu lebih banyak internal training atau training yang juga meng-hire konsultan dari luar begitu? Kalau untuk selama pandemi ini kita mostly internal training. Mostly internal training ya. Dan Bu Anita menjadi salah satu trainernya gitu ya. Kebetulan saya menjadi salah satu trainernya gitu ya. Nah, sekarang cerita insight yang sama pertanyaan saya ke Bu Novi. Kalau ngelihat di monitor terus ada orang yang diem gitu, bencak enggak sih? Sebagai trainer gitu gimana? Ya, biasanya gini. Kalau saya mensiasatnya gini. Kalau untuk hal-hal yang memang mereka satu poin yang sangat penting, biasanya kita minta untuk mereka on cam gitu ya, untuk menyalakan kameranya gitu. Tapi kalau misalnya itu sifatnya untuk yang tidak terlalu, itu mereka boleh mematikan sambil cuma dengar suaranya karena aja apa? Gitu ya. Karena kan ada yang masih WFH, kadang kendala jaringan. Karena kalau mereka harus on kamera itu kan ini berat ya. Berat juga gitu Pak. Nah, itu juga bisa menjadi kendala. Jadi kita selalu menekankan kalau itu memungkinkan untuk on kamera gitu. Tapi yang terpenting kalau menurut saya adalah sebelum pelatihan itu dilakukan itu mesti ada ininya ya. Semacam ini bukan sosialisasi ya, tapi pengantarnya prolognya. Jadi kalau di tempat kami biasanya kita bikin poster gitu. Kenapa ini pelatihan ini penting seperti itu. Setelah pelatihan ini apa yang akan didapat gitu. Itu poster itu biasanya kami blast dulu kayak teasernya gitu ya. Teasernya gitu, seperti itu. Nah, kalau dari saya sebagai trainer merasa gini sih, itu seperti Bu Novi sampaikan tadi, awal-awal kita juga agak canggung gitu kan. Tapi akhirnya kan kita harus aware kembali lagi, mindsetnya harus berubah gitu kan. Jadi ya udah, mindsetnya yang saya pakai adalah ya ini kelas training biasa gitu, hanya medianya aja yang berbeda. Saya yang paling penting adalah tentang tujuan dari training itunya apa. Sasaran yang mau dicapai setelah training itu apa. Kemudian metodenya, karena kalau yang kita pegang sih selalu itu, kalau taksonomi Bloom itu kan selalu kalau training itu kan bicara tentang mau dimensinya di mana, apakah mau knowledge-nya aja ya di tataran knowledge, atau mau sampai skill, atau sampai mau terjadinya perubahan attitude. Itu kan yang harus ditentukan dulu. Goalnya, outputnya itu kalau training kan ada itu tadi, kalau pakai bahasa kita pakai taksonomi Bloom. Iya, taksonomi Bloom. Jadi setiap training itu apa sih yang mau dicapai dari training ini gitu. Apakah mau ada perubahan knowledge? Berarti artinya dari peserta yang sebelumnya dia nggak tahu, dia akan menjadi tahu gitu kan. Kalau tentang skill, artinya setelah training ini dari yang nggak bisa menjadi bisa gitu. Kalau tentang misalnya tentang attitude, yang dari awalnya nggak mau menjadi mau. Ya, menjadi saat ini yang pandemi merasa demotivasi menjadi termotivasi, menjadi punya resilience gitu ya, punya daya tahan, saya seperti itu. Itu sasarannya. Kemudian baru kita bicara tentang itu sasarannya. Kemudian dimensinya juga kita mesti tentukan juga sampai di mana. Apakah mereka hanya sampai dengan memahami aja, sampai mengerti, atau sampai di tataran yang tinggi itu mereka bisa praktis gitu, bisa membuat satu perubahan. At least apakah di departemennya gitu. Nah itu yang penting sih Pak. Itu ditentukan dulu, kemudian baru kita menyusun metodenya. Karena kalau lecture itu hanya 5% loh sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita hanya presentasi itu
peserta itu hanya mendapatkan tuh hanya 5% aja. 5% ya. Oke. Gitu. Jadi makanya kenapa ya sering kali ya mungkin ya sahabat Merkuri ya. Kenapa kok setelah di training kok tetap aja nggak ada perubahan? Mungkin metode trainingnya yang mesti dievaluasi. Jadi Bu Anita, kalau misalnya saya memperdalam pertanyaan ini dengan apa perbedaan signifikan mempersiapkan sebuah pelatihan virtual dengan pelatihan tatap muka selama ini yang Bu Anita rasakan? Persiapan yang sangat signifikan tentu tentang teknologinya. Teknologi ya, tadi yang Bu Novi bilang tadi itu ya. Ya, ternyata bisa dieksplor banyak loh, cuman kita aja yang kurang. Ya, platformnya. Gitu. Jadi misalnya gini. Kalau kita misalnya mau tahu nih setelah pelatihan, sebelum pelatihan dan setelah pelatihan ada perubahan nggak? Oke, saya mau adanya pre-test sama post-test. Nah, teman-teman, oke ini media apa nih yang bisa? Ini kan sekarang banyak pakai Mentimeter, pakai apa itu bisa kemudian kita bisa punya satu. Nanti kita bicara tentang evaluasi dengan cara seperti itu misalnya. Oke, kemudian kita mau sampai mana nih? Kalau misalnya sampai di tataran praktis hasilnya bahwa mereka bisa mempraktekkan, bisa membuat satu perubahan gitu ya dalam departemennya. Artinya metode-metodenya, materi-materinya juga kita mesti sesuaikan. Tantangannya adalah gini Pak. Kalau di kelas offline itu biasanya saya termasuk trainer yang nggak suka dengan slide gitu. Saya biasanya suka itu pakai ini flip chart. Jadi peserta ikut aktif. Nulis, gitu ya. Jadi peserta ikut aktif. Saya termasuk nah itu yang lebih susah lagi ketika virtual gitu ya. Betul. Tangannya kemana ini? Tantangannya itu sehingga pada waktu virtual mau nggak mau kita mesti nyiapin slide gitu kan. Tapi kemudian kita berkembang juga. Itu ternyata bisa juga kok kita menulis gitu kan. Ada yang kita sambungkan dengan tab gitu ya. Kita menulis seperti biasa kita di kelas. Jadi sampai sekarang pun kami terus mempelajari gitu ya, mencoba untuk mengimprove cara metodenya karena ya kami tahu bahwa ya ini akan terus berlanjut ke depan sepertinya gitu. Oke. Itu Pak. Baik. Ini ada 2 pakar nih yang Anda bisa manfaatkan sahabat Merkuri. Silakan kalau saya bisa mewakili Anda untuk menanyakan rasa ingin tahu Anda ya alhamdulillah syukuran. Kalau enggak ya nelpono sendiri nanya ke Bu Novi sama Bu Anita. Kalau Bu Novi gimana? Yang paling signifikan selama ini ketika virtual ini? Signifikan ketika virtual itu kalau misalnya dari segi trainernya ya. Kalau segi trainernya ya kita milih trainer yang kurang lebih udah familiar. Meskipun ketika dulu kita memilih trainer ada juga trainer yang kita rasa bagus dalam menyampaikan materi, tetapi karena generasinya generasi lama sehingga kemudian ada gap gitu ya. Saya belum pernah pakai gitu. Saya belum pernah pakai Zoom. Kira-kira bisa nggak ya gitu kan? Ini baru pertama kali saya. Ini waktu awal-awal dulu kayak gitu. Nah, ini kan berarti buat kita baik kita latihan dulu ya kayak gitu ya. Jadi Bu atau Bapak baik nanti kita latihan dulu ya. Bapak Ibu download dulu. Nanti akan seperti ini. Terus kalau kesulitan ya kita yang nge-share materinya. Nanti Ibu tinggal bicara next gitu kan. Oke, kita menelpon dulu ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito trainer juga Pak? Enggak. Saya pengamat aja. Kalau saya trainernya Doro Pak. Ngetren Doro itu loh. dengan narasumber mbak-mbak yang cantik-cantik. Cantik Pak, benar Pak, benar. Monggo silakan. Ya gini, saya punya anak saya yang kuliah di PPNS. Ya. PPNS itu kan dia bagian perkapalan, bagian kelistrikan. Iya kan? Itu biasanya sebelum ada pandemi ini kan bisa langsung praktek di tempatnya atau di kapalnya di kan. Dia kan harus kuat ya. Tapi sekarang kan nggak bisa. Dia harus benar dikasih ya. Dikasih pulsa untuk apa itu untuk offline online ya, untuk kegiatan online. Tapi katanya anak saya yang terakhir ini nggak podo ini. Kalau ngomong sing trainer itu ngomong podo itu kebohongan. Apanya Pak yang podo nggak podo kebohongan ini apanya? Ya, jadi hasilnya itu podo dengan yang bisa tatap muka, yang bisa praktek beneran. Itu nggak bisa. Apalagi kalau PPNS itu podo apa itu STM ITS kan itu. Ya. Oke. Jadi kan ya apa caranya nanti generasi kita ini loh
Jadi kalau umpama yang cuma untuk kerja atau apa itu mungkin bisa, tapi kalau yang generasi yang mumpuni sing iso praktek kok isone teori tok, prakteknya gak iso. Ya apa itu carane? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarwito. Saya bisa memahami bahwa ketika ini butuh skill yang memang dipraktekkan dan itu detail seperti PPNS ini perkapalan dan lain segala macam. Memang kok rasanya saya bisa mengiyakan Pak Sumarwito ya. Betul. Gimana Bu Anita komentarnya untuk ini? Nanti Bu Novi juga boleh komentar. Betul Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sumarwito tadi itu betul Pak. Itu menjadi satu tantangan tersendiri ya. Terutama untuk yang sifatnya itu tadi skill yang seperti misalnya kayak ngelas itu kan nggak bisa kita lakukan teorinya bisa gitu kan, tapi kalau untuk praktek skill yang praktis gitu praktis itu kan tetap harus ada mentor dan sebagainya. Nah saya ada pengalaman itu salah nyoder bisa belok hafal itu. Saya pernah punya pengalaman waktu itu kita ada pro bono coaching dengan teman-teman coach gitu ya. Kita mengcoach para guru di Atambua. Ya kebetulan sekolahnya ini adalah sekolah seperti STM gitu ya Pak ya. Itu mereka juga punya kendala seperti itu, gitu kan. Akhirnya yang dilakukan dari coaching itu para guru ini membuat satu media, jadi video seperti kayak video gitu loh Pak. Video tutorial gitu. Video tutorial, habis itu dia blast ke muridnya mempelajari, kemudian untuk bisa tahu muridnya itu sudah memahami apa enggak, mereka kasih tes. Nah itu adalah menurut saya ada salah satu usaha yang bisa dilakukan dalam kondisi yang new normal ini sebelum memungkinkan untuk kita kembali ke praktis. Betul. Tapi artinya menurut saya adalah bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kembali lagi banyak sekali platform yang bisa dikembangkan. Itu sekarang kayak e-learning itu ya tentang video, tentu itu banyak sekali yang free yang kita bisa pakai sebetulnya. Tinggal kita memang perlu anak-anak muda ini biasanya yang mereka suka ngoprek gitu ya untuk ini bagaimana develop. Tapi itu tadi memang itu satu tantangan tersendiri. Tapi tetap ada ada kesempatan untuk kita terus mengembangkan itu. Betul. Ya mungkin tidak sesempurna yang kalau kita praktek langsung didampingi mentor langsung sebutkan ini salahnya di sini kemudian harus dibetulin, tapi setidaknya kita tidak berhenti dari sisi pembelajarannya. Memang itu perlu effort dan perlu perlu semangat dari para trainer, para guru gitu ya, bagaimana ini tidak menjadi satu hambatan gitu. Ya betul. Kalau kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang buruk, ya inilah cara Tuhan untuk memaksa kita thinking of the box gitu ya. Bu Novi silakan menambahkan Bu Novi. Saya juga sependapat bahwa memang untuk skill yang butuh hands on itu nggak bisa dengan hanya misalnya tadi itu kita mendengarkan ceramah terus kemudian lihat gambar atau mungkin juga tadi sudah dicoba diminimalkan semaksimal mungkin dengan video. Itu juga memang rasanya kan belum bisa praktek. Ini juga dialami oleh mahasiswa-mahasiswa dari kedokteran atau kedokteran gigi. Iya kan? Mereka gimana mau ngebor gigi yang benar kalau misalnya nggak pernah latihan, nggak tahu respon misalnya ngebor ini kena sarafnya atau enggak gitu kan. Itu kalau misalnya kita ngebor beneran kan kelihatan ekspresinya ketika mak cengkring gitu ya, salah ngebor atau apa kayak gitu. Itu kan kelihatan. Jadi kita jadi ngerti kan sense kayak apa. Nah itu memang nggak bisa didapat. Maksudnya nggak bisa, kita nggak bisa dapat itunya, feel-nya kayak gitulah, sama seperti tadi ngelas kapal kayak tadi ya, dan harus kuat gitu kan. Betul. Kan nggak bisa nyetrum nyolder di rumah kecil gitu diminimalkan gitu ya, nggak bisa. Karena ini benar-benar barang yang gede kan harus kuat kayak gitu. Saya sependapat, dan yang memang ini belum bisa belum bisa sepenuhnya lah diatasi, dan ini masih PR buat banyak orang lah, banyak terutama di kalangan pendidikan. Tapi yang pernah saya lihat ini kan dengan waktu itu saya tahunya adalah di pameran, dan juga orangnya pernah jadi pembicara di tempat kita. Dia pakai istilahnya gamification. Gamification itu bukan hanya pelatihan orang belajar melalui game-game sehingga kemudian menarik seperti itu, tapi dia juga membuat simulator-simulator gitu. Yang pernah saya praktekkan itu misalnya mindahkan ini kontainer yang itu ke yang peti kemas itu. Jadi mindahkan kayak RTG itu pokoknya ada alat yang namanya
ke terminal peti kemas sana yang kita misalnya alatnya itu kayak bor yang mindah kontainer dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu pakai simulator. Jadi benar-benar kita ini kayak pakai kacamata Google kayak gitu. Nah terus ketika sudah dinyalakan sama kita pegang stick gitu, stick kayak main game itu, terus kita mindahin nih. Jadi kelihatan kayak di depan kita itu ada ininya. Terus kita mindah, ngangkat, ngambil curut gitu. Terus kita geser ke kanan. Masa bunyinya curut gitu, Bu? Ya kan. Kan kayak alatnya turun gitu tuh ya. Ini kan harus imajinatif ya. Oh iya. Dan itu memang akhirnya dikembangkan platform seperti itu Pak. Jadi sepertinya kita kayak real gitu ya. Iya, kayak real di lapangan itu ke depan pasti akan lebih banyak ya seperti itu ya. Oke. Jadi yang paling saya pernah praktek sendiri simulasi untuk memindahkan tadi itu kontainer dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau kita naruhnya nggak tepat itu ya terus jatuh. Iya betul. Berapa ratus kilo atau ton itu jatuh kan ya bahaya banget kayak gitu kan. Bisa diatasi dengan seperti itu gitu. Itu yang pernah saya lihat kayak simulator kayak gitu. Oke, baik. Ya saya lanjut pertanyaan Pak Sumarwito sama Nila. Nil. Sorry. Kayaknya belum kesambung ya. Aku yang baca aja ya Nila ya. Kamu istirahat dulu Nil. Oke, baik. Pak Dimas, ada Bu Mirna, ada Ibu Rahma. Pak Dimas, apa yang perlu disiapkan di awal kepada karyawan dengan adanya pelatihan virtual? Apakah mindset yang sama juga diperlukan? Oh ini tadi sebenarnya kita sempat bahas, tapi mungkin Pak Dimas menanyakan ketika kita belum membahas itu. Ibu Mirna, apakah pelatihan virtual bisa menghasilkan output yang sama dengan pelatihan non-virtual? Apa kendala, kelebihan, dan kekurangan dari keduanya? Monggo silakan nanti ditanggapi oleh Bu Anita dan juga Bu Novi. Ibu Rahma, terima kasih untuk pagi hari ini. Pelatihan virtual jelas lebih menguntungkan perusahaan karena lebih efisien. Tapi apakah perusahaan juga bisa mengevaluasi hasil pelatihan virtual dengan maksimal? Baik, nanti dijawab, tapi saya ke pesan-pesan dulu. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas, kemudian Ibu Mirna dan Ibu Rahma. Ini ada Bu Novi dan Ibu Anita yang akan memperjelas rasa ingin tahu Anda. Ke Bu Anita dulu. Pak Dimas, apa yang perlu disiapkan di awal kepada karyawan dengan adanya pelatihan virtual? Apa mindset yang sama juga diperlukan? Silakan, Bu Anita. Seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi memang awal-awal sekali yang kita lakukan adalah membuat awareness gitu ya kepada karyawan bahwa kondisi seperti ini itu kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara yang sama lagi. Betul. Jadi perubahan mindset itu nomor satu menurut saya. Dan waktu itu yang kami lakukan adalah kami melalui para leader ya, kebetulan kalau di Intiland ada leader forum gitu. Kita kumpulkan semua leader, kita berdiskusi tentang kondisi pandemi ini, termasuk salah satunya tentang bagaimana metode pembelajaran kedepannya dengan virtual seperti itu. Kemudian kemudian dari tim learning melakukan sosialisasi melalui poster-poster dan lain sebagainya bahwa ini kita sudah berubah loh seperti itu sih Pak yang kita bisa lakukan di awal gitu ya sampai kemudian terbentuk awareness-nya gitu. Kalau soal mindset apa yang kemudian harus di share ke semua karyawan begitu ya. Kita ada di ini loh, apa yang penting gitu, apa yang signifikan harus dipersiapkan betul. Ya, kalau mindset awalnya kan pasti kita membangun awareness-nya dulu. Ya, setelah awareness-nya udah terbentuk, kami lakukan. Jadi kita langsung tindak lanjuti dengan melakukan training tetap berjalan secara virtual. Jadi mesti kalau menurut saya untuk mindset itu kan karena karyawan kan banyak sekali orang gitu kan. Ya, jadi menurut saya harus ada success story-nya gitu loh ya. Jadi kita membuat satu pelatihan dan itu secara visual dan itu sukses. Nah, itu kan itu menambah keyakinan bisa. Ya, betul. Mengubah mindset gitu ya. Ternyata bisa. Maka bahkan dalam feedback setiap pelatihan kan kita melakukan feedback gitu ya. Feedback itu selalu mereka minta mau dong pelatihan lagi, kalau bisa ini dilakukan lebih sering lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah satu menurut saya yaitu tadi awareness-nya dibangun. Kemudian yang tim development ini harus menciptakan success story-nya dulu nih, membuat pelatihan yang sukses gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau pengalaman Bu Novi sendiri selama ini gimana Bu? Yang kalau
dari sisi tadi mindset, terus pembicaraan juga sudah disinggung Bu Anita, saya lebih ke inilah materi ya, ke konten materi. Jadi untuk sebenarnya ini adalah untuk memastikan bahwa training yang kita deliver itu benar-benar bisa diterima oleh mereka. Jadi yang kita lakukan adalah satu, kita bikin quiz gitu. Quiz itu untuk memastikan tadi itu dia ngikutin dengerin enggak gitu loh ya. Seperti itu. Karena tadi itu kan rentang perhatian mereka itu bisa jadi sangat berkurang gitu kan. Karena rentang perhatiannya berkurang, kita kadang nggak bisa ngontrol seberapa dia serius atau enggak. Ya, betul. Kan siapa tahu di sana itu ternyata ini sama dia di mute, terus kemudian ini di mute, terus kemudian dia mungkin mendengarkan yang lain. Karena saya misalnya juga punya staff tim yang kadang gini, dia ikut 2 meeting bersamaan gitu. Jadi ikut yang satu memang sebagai pendengar, yang satu dia ikut gitu kan. Jadi karena memang pas kebetulannya jadwalnya sama gitu. Nah itu kan bisa kayak gitu nih. Nggak fokus ke satu topik saja begitu ya. Jadi kita siapkan kuis, lalu ketika sudah selesai terhadap keseluruhan materi kita kasih tugas Pak Mas Aldi. Jadi dengan diberikan tugas, kita memastikan bahwa dia itu paham dan bisa mengaitkan hal itu, materi itu dengan apa yang sudah dia kerjakan. Atau misalnya disuruh bikin improvement atau misalnya usulan, kalau kondisinya di kantornya dia mungkin belum ada atau belum dipraktekkan seperti itu, kira-kira dia akan mengusulkan seperti apa jalannya sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Gitu. Jadi tadi untuk memastikan bahwa supaya hasilnya maksimal gitu. Sekalian untuk nanti menjawab pertanyaan Bu Rahma tadi itu dan outputnya tadi loh, untuk memastikan outputnya seperti itu. Kalau mau sekalian mungkin menjawab yang Bu Mirna, nggak bisa. Kalau mau di apple to apple kan mau benar-benar sama dengan yang offline dan online itu kayaknya nggak juga. Nggak mungkin bisa ya. Oke. Kalau soal mindset gimana Bu Novi? Kalau tentang mindset itu yang perlu kita sampaikan tadi itu kebetulan orang-orang kalau dari pengalaman saya, mereka orang-orang yang sudah aware gitu ya, mereka memang mau belajar dan atas keinginan mereka sendiri seperti itu. Dan ini kalau anak-anak yang muda gitu ya, jadi peserta-peserta yang misalnya di bawah sekitar 35 ke bawah itu sudah sangat aware gitu, sudah sangat aware dan mereka tuh kayaknya justru seneng gitu ya. Jadi saya melihat beberapa orang itu benar-benar pembelajar gitu. Jadi wah lumayan ini weekend rebahan sambil belajar misalnya. Artinya benar nggak sih bahwa memang pelatihan segala sesuatu yang dilakukan secara virtual ini lebih milenial, lebih pas untuk anak-anak milenial? Iya, rasanya karena gitu ya? Itu keseharian mereka. Itu keseharian mereka gitu ya. Seperti itu. Nggak bisa lepas dari gadget, tapi sekarang gadgetnya bisa ya tadi itu sambil rebahan, sambil apa, gitu dapat insight juga bagus gitu ya. Kalau kayak kita kan, ya ini kita serius bahkan kalau mereka itu kan kalau misalnya saya di WA grup keluarga gitu, melihat ponaan-ponaan yang sekolah itu, gitu atasnya pakai seragam, pakai dasi gitu, bawahnya celana pendek. Oh iya. Jadi mereka ya wes merasa nyaman-nyaman aja begitulah. Kita kan aneh gitu ya. Bahkan kita juga kalau bisa ya kita tetap mandi, misalnya kita jadi trainernya gitu. Anak muda enggak, karena saya punya tim muda mau bangun tidur gitu terus dia ini pokoknya ini kelihatan basah seger udah selesai. Itu inisialnya FB bukan ya? MH. Orangnya lagi dadan. Atau nama samarnya Mawar ya. Kita kemudian Pak Sumarwito ternyata belum puas dengan pertanyaannya tadi. Ya. Nambah apa Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Narasumber ya. Apa kalau virtual itu nggak sama dengan langsung ya kan? Itu tetap dipaksakan? Apa nggak lebih baik langsung tapi pakai prokes, pakai apa gitu? Itu kan lebih sukses. Contohnya saja, saya itu waktu dia itu kalau ngerayu cewek itu kalau langsung bisa nyalip dengan yang pakai surat menyurat. Dulu kan kalau merayu itu zaman dulu kan pakai surat menyurat, pakai puisi, pakai apa juga. Langsung aja kalau saya. Itu pengalaman saya begitu dan berhasil nyalip yang pakai macam-macam itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah milenial di zamannya gitu ya. Kalau sekarang Pak Sumarwito. Tapi terima kasih sudah menyemarakan. Tapi monggo ditanggapi mungkin juga untuk Bu Mirna.
apakah pelatihan virtual bisa menghasilkan output yang sama dengan non? Kemudian kendala, kelebihan, kekurangannya mungkin tadi sudah, tapi monggo diulang singkat. Terus Pak Sumarwito tadi yang masih mempeng, gitu ya. Gimana kalau dilakukan secara tatap muka saja tapi prokes gitu? Oke, dengan Bu Mirna dulu ya, saya mungkin menambahkan ditambahkan Bu Novi, apakah outputnya bisa sama gitu ya. Menurut saya kembali lagi, setiap kita akan melakukan training, salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab, outputnya apa setelah training ini, gitu kan. Dari situ baru kita akan melihat apakah memungkinkan dilakukan virtual, gitu kan. Kalau sejauh ini Pak Aldi ya, itu hampir selain yang praktek tadi itu yang secara hands on itu yang masih kesulitan, tapi untuk yang lain-lain semuanya bisa Pak. Bahkan sekarang training-training yang harganya puluhan juta, yang 40 juta, 25 juta, itu semua sudah dilakukan secara virtual. Itu juga surprise juga buat saya, dan pada saat saya mengikutinya, karena saya pernah sertifikasi sehingga saya punya kesempatan untuk sit in, ya materinya sama gitu. Gitu, materinya sama kurang lebih tadi. Nah, yang penting adalah itu output yang mau dihasilkan apa, sehingga kemudian kita bisa merencanakan, oh ini perlu waktu berapa lama. Karena ingat, kalau untuk virtual itu peserta hanya bisa mampu menyerap tuh idealnya itu 1,5 jam aja. Oh ya, ini pertanyaan ini yang karena otak kita itu kan kayak spons. 1,5 jam ya. 1,5 jam itu virtual, ideal. Maksimal tuh 2 jam lah kalau mau dipaksain gitu. Itu lebih dari itu seperti spons, itu sponnya belum sempat diperes sehingga dimasukin apa aja udah akan luber gitu. Iya, reject ya pastinya karena nggak cukup ininya. Sehingga kita perlu oke, kalau outputnya seperti itu kita perlu berapa lama gitu. Kemudian metodenya seperti apa, berapa banyak praktis, karena praktis yang sifatnya sharing, kemudian mereka melakukan sesuai yang teori itu bisa dilakukan secara virtual, tetap bisa dilakukan seperti itu. Jadi tujuannya apa, sehingga kita merencanakan tentang caranya, metodenya, alatnya apa aja, apakah mereka perlu di blast dulu film yang mereka mesti tonton misalnya, video yang mereka mesti lihat misalnya. Kemudian metode evaluasinya juga seperti apa. Kalau misalnya output yang ingin didapat hanya sekedar knowledge ya, mungkin untuk evaluasinya hanya pre-test sama post-test misalnya gitu. Tapi kalau mereka sampai praktis, itu mungkin kita bisa lakukan survei 360 derajat. Kita bisa interview rekan kerja, bisa atasan, ada nggak perubahan sikap, ada tentu setelah pelatihan dilakukan betul, kayak yang kami lakukan evaluasi, periode 3 bulan itu seperti itu. Jadi mereka diberikan praktisnya tentang coaching selama 3 bulan, mereka praktis mengcoach timnya, kemudian kita lakukan evaluasi seperti itu. Jadi menjawab Ibu Rahma, apakah perusahaan juga bisa mengevaluasi? Jawabannya Pak dengan tegas bisa. Dan memang harus dievaluasi. Kita tidak boleh melakukan training tanpa evaluasi. Nah, ini untuk menguatkan insight kita pagi hari ini Bu Anita, sejauh yang Anda lakukan di Intiland, hasil evaluasinya so far so good, artinya nggak masalah tuh pelatihan virtual, buktinya apa yang kita mau capai bisa kok. Iya, betul. Berapa persen Bu? Kalau misalnya mau diprosentase, ya kalau angkanya belum ada mungkin bisa analisa. Kalau yang terakhir sekali, yang ini menurut saya ini adalah training yang cukup berat gitu ya, tentang coaching skill, itu kita lakukan 3 bulan. Yang kita lakukan adalah evaluasi, kita undang para coachingnya, para timnya, tim playernya yang di coach. Kita undang, kemudian kita melakukan evaluasi, dan dari hasil evaluasi itu hampir semuanya mereka merasakan impact bahwa leader saya punya coaching skill dan dia bisa memimpin dengan cara yang berbeda. Dan itu saya bisa merasakan. Saya merasa goal saya merasa lebih jelas. Target saya merasa kok lebih terarah ya saya dengan coaching skill yang dimiliki oleh leader. Itu salah satu yang kita lakukan gitu. Baik, terima kasih banyak. Ini sebuah informasi yang sangat inspiratif. Terima kasih Bu Novi sudah menghadirkan Bu Anita begitu ya. Saya sekarang ke tokohnya. Saya ini kan cuma wayangnya gitu, ini dalangnya. Apa kemudian yang kita bisa underline dari tema kita hari ini Bu Novi?
Jadi seperti ini, bahwa perusahaan harus tetap bisa menampilkan kembali ke situasi awalnya, dan kalau bisa kembali sukses seperti sebelumnya. Dan cara salah satunya adalah melalui pengembangan SDM. Pengembangan ini karena kita bicara tentang virtual learning, maka cara yang kita saat ini paling mungkin untuk lakukan sebagai pengganti training-training yang sifatnya offline yang sebelumnya, maka ini kita bisa gunakan sebagai alternatifnya. Gitu. Dan menurut saya nggak harus perusahaan yang besar yang bisa melakukan ini gitu, karena sebenarnya banyak sekali platform-platform yang sebenarnya platform yang bisa diakses secara gratis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kemudian kalau mereka mau melakukannya, ini tadi ada beberapa hal yang sebenarnya mereka itu ya lebih menyiapkan ke trainernya, menyiapkan ke trainernya, ke materinya, lebih belajar bagaimana menggunakan menyiapkan sebuah training sehingga kemudian nanti hasilnya memberikan impact kepada perusahaan. Dan saat sekarang saya rasa pelatihan harus tetap dijalankan. Apapun kondisinya gitu. Tadi menjawab pertanyaan Pak Sumarwito, bagaimana kalau secara prokes ada yang seperti itu. Tetapi kalau memang situasinya sedang tidak memungkinkan, kan sekarang fokus perusahaan itu sekarang lebih ke kesehatan karyawan dulu. Gitu ya. Jadi pasti akan itu dulu, itu yang didulukan lah gitu ya. Kalau kita lagi ini kita harus mendulukan kesehatan, karena kalau karyawan satu nggak kena, ini impactnya ini banyak yang akhirnya harus lockdown sebagainya. Itu costnya costly ya. Betul, luar biasa impactnya. Dan karena ini kita harus mendahulukan tadi ini keselamatan dan kelangsungan apa yang kita lakukan sehari-hari, maka yang mau saya sampaikan adalah ini tadi, mereka membekali para orang-orang atau pengelola HR-nya untuk bisa melakukannya dengan baik, dengan materi-materi yang sebenarnya bisa mereka dapatkan secara gratis ataupun kemudian mereka juga bisa meng-create sendiri seperti itu, karena sebenarnya manfaatnya cukup banyak. Tadi kolaborasi, engagement itu akan bisa didapatkan seperti itu. Dan terutama lagi karena ini sekarang ini orang lagi banyak butuh skill baru gitu kan, skill baru yang nantinya memang akan kita pakai terus gitu kan. Nah, pelatihan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan skill. Meskipun mungkin harus bertahap, dari knowledge-nya dulu seperti itu, baru kemudian kita bisa meningkat ke sana. Tapi orang kan harus dapat knowledge-nya dulu. Paling nggak orang bisa nanti setelah kita dapatkan knowledge, dapat insight, mereka akan bisa mengeksplorasi secara mandiri seperti itu. Dan saat ini makin butuh, karena apa? Karena ini tadi tuntutan zamannya sudah berubah, skill-skill baru banyak dibutuhkan, dan pekerjaan-pekerjaan kita akan lebih banyak, akan multitasking. Kalau dulu pekerjaannya mungkin homogen, satu jenis pekerjaan saja, mungkin sekarang kita harus belajar beberapa ilmu secara bersamaan. Seperti itu, dan ini kondisi yang kita nggak bisa hindari. Pelatihan virtual ini menjadi sebuah keniscayaan yang makin Anda hindari, makin menyiksa Anda loh. Jadi segera berteman saja dengan, dalam tanda petik ya, segeralah berteman dengan pelatihan virtual. Kalau Anda ingin menyiapkan sebuah pelatihan yang baik, segera hubungi saja 0811 340 5557 ya. Betul. Ada hafal ya. Loh, hafal mau saya ngelihat. 0811 340 5557, silakan, itu nomor teleponnya MSI yang bisa Anda kontak untuk Anda menyiapkan sebuah pelatihan virtual, apakah bersama teman-teman MSI atau Anda melakukannya secara internal. Bu Anita ini juga salah satu trainernya di MSI. Ya, support Bu Novi. Support Bu Novi ya. Ini kan gini, bantu teman gitu ya. Iya. Kalau tadinya saya mau menghubungi Bu Anita gitu, sungkan karena kan intiland gitu ya. Tidak boleh ya. Oke, tapi Bu Anita mau menyampaikan sesuatu sebelum kita mengakhiri dialog ini? Ya. Ada yang menarik atau ada yang ingin digarisbawahi? Silakan. Yang perlu saya kita menjadi semangat untuk kita semua, bahwa kondisi pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Vaksin ada pun kita juga belum tahu kondisi seperti apa. Kemarin beberapa waktu lalu saya mendengarkan satu dokter dari UGM bilang bahwa vaksin cacar sekarang sudah nggak ada di dunia ini, dan itu perlu waktu 100 tahun sejak vaksin ditemukan. Kemudian polio itu sampai sekarang ada 3 negara yang masih melaporkan bahwa di negaranya ada polio. Kasus polio. Itu perlu waktu 60 tahun, ya kan? Dan sekarang COVID,
vaksinnya baru ditemukan, kita belum tahu seperti apa. Jadi kita jangan berharap bahwa setelah vaksin tiung gitu kemudian kita berubah lagi seperti yang dulu. Jadi kita mesti bersiap. Ya ini adalah new normal itu seperti ini. Jadi pandemi ini bukan lagi menjadi kendala, bukan lagi menjadi satu persoalan gitu, tapi apa yang perlu kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita improve gitu. Dan apa yang akan kita rencanakan ke depan. Menurut saya itu sih Pak. Semuanya tetap berjalan seperti biasa karena perusahaan juga mesti terus berkembang, tantangan juga makin berat gitu ya. Makin banyak hal-hal yang kita perlu cermati ke depan gitu ya. Baik. Gitu. Anita Untoro, Human Capital Development PT Intiland Development Tbk. Terima kasih banyak Bu Anita. Terima kasih, Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Itu yang paling penting. Bu Novi matur nuwun. Terima kasih banyak. Ya, kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Hari Jumat ada webinar kerjasama MSI dengan disupport oleh Mercury. Webinar dengan tema Identify Talent in Digital Era. Ini sebuah webinar series untuk bidang human resource gitu ya. Jadi hal-hal lain yang tidak melulu tentang SDM. Minggu lalu kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan pajak. Terkait dengan SDM. Sekarang ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi talent di digital era. Nanti juga yang ke depan untuk teman-teman yang bukan HR, yang bukan SDM, tetapi mereka perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan SDM yang mereka perlu ketahui. Supaya tugas HR atau orang-orang SDM itu tidak terlalu berat karena jadi tumpuan mereka. Jadi bagaimana orang-orang atau divisi-divisi lain yang tidak mengurusi SDM juga ngerti masalah tentang sumber daya manusia. Oke, baik. Jangan khawatir, sampai menuju Jumat nanti remindernya akan disampaikan oleh Mercury ya. Terima kasih sekali lagi Bu Anita, terima kasih Bu Novi. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Dan sahabat Mercury terima kasih, tapi jangan kemana-mana. Saya masih punya waktu 1 jam untuk menuntaskan Mercury Morning Show. Tetap di program ini sampai pukul 10 ya.